Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung A23 5G dan Redmi Note 11 Pro 5G. Oke, sebelum mulai video ini, saya mau disclaimer dulu ya, kalau video ini tuh nggak disponsorin oleh pihak Samsung atau Xiaomi, ataupun brand-brand yang lain. Nah, A23 5G ini kami beli sendiri, sementara kalau Redmi Note 11 Pro 5G, ini kebetulan masih dipinjemin dari Xiaomi. Tapi lagi-lagi, isi dari video ini tuh murni pendapat dari kami sendiri. Ya, tahun ini Samsung kayaknya cukup menggila nih. Karena selain mereka ngeluarin HP dengan seri dan jumlah yang lebih banyak daripada brand lain, dari segi harga juga lumayan kompetitif nih. Apalagi yang masih anget-anget, yaitu Samsung A23 5G. Ini dengan harga 3 jutaan udah dikasih paket yang menurut saya sih cukup komplit ya. Karena selain punya kamera dengan OIS, mesin performanya di harga segini juga udah lumayan gaspol dan gacor banget, yaitu pakai 695 5G. Dan dengan spek yang kompetitif kayak gini, ini lumayan bikin ketar-ketir nih tetangga sebelah, yang biasanya tuh memang punya price to performance yang cukup mantep. Apalagi kalau bukan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, kalau ada duit 3 jutaan, mending ambil yang mana ya? Yuk kita bahas. Ya, di harga 3 jutaan dapat mesin Snapdragon 695 ini emang price to performance banget ya. Kayak misalnya buat main Mobile Legends aja tuh udah main 60 fps udah ngacir banget. Mau main 2-3 match juga nggak dikasih kendor gitu. Ya sebenarnya sih secara performa harusnya bisa loh main di 120 fps. Karena kan secara refresh rate-nya ini memungkinkan ya. Tapi mungkin di sini lebih ngejar ketahanan performa kali ya. Karena buat saya sendiri sih 60 fps ini udah sweet spot banget. Animasinya dapat yang halus tapi masih bisa ngejaga ketahanan baterai gitu. Tapi yang jelas untuk opsi grafisnya tuh udah rata kanan gitu, udah bisa pakai grafis ultra. Jadi udah bisa nikmatin visual effect yang lebih mewah. Cuma ya sayangnya Snapdragon 695 ini tuh kalau buat main PUBG Mobile itu hanya di limit di 40 fps, yaitu cuma bisa main di settingan smooth ultra doang, nggak bisa smooth extreme yang 60 fps gitu. Ini emang agak nanggung sih, tapi lagi-lagi ini masih better lah ketimbang main dengan mesin di bawahnya yang mana itu cuma di limit di 30 fps. Untuk kontrol gyronya udah sama-sama enak, nggak delay, tapi yang perlu saya highlight di sini mungkin lebih ke responsivitas layar ya, karena di sini tuh Redmi ini punya responsivitas layar yang lebih bagus gitu. Ini halus banget sih asli, ini sensitif banget layarnya buat main game yang butuh kecepatan tangan dan butuh kontrol lebih dari 2 jari, dan ini enak banget main di Redmi Note 11 Pro 5G. Dan ini saking penasaran tuh saya sempat ngetes ya touch sampling rate HP ini, yang mana itu bisa tembus nyaris 400 Hz gitu ya. Ini udah di atas standar untuk ukuran HP dengan refresh rate 120 Hz gitu. Nah gimana nih pas disiksa buat main Genshin Impact? Ini sama-sama saya mainin di settingan low 60 fps dan ternyata performanya masih mirip-mirip ya. Nggak ada yang di nerf atau nggak ada yang di optimize berlebihan. Dan ini menurut saya sih performa Snapdragon 695 yang sesungguhnya gitu. Karena 695 ini tuh memang tipikalnya tuh dia mainnya di atas 30 fps, tapi ya tetap pengen mempertahankan supaya bodinya tuh nggak cepet panas. Jadi ya mainnya tuh lebih aman ya, mainnya lebih konservatif gitu di kisaran 35 sampai 40 fps. Nah, kalau pengen gacha yang agak lamaan, saran saya sih mending main pakai fan cooler. Karena dengan sistem pendingin eksternal kayak gini tuh bisa bikin performanya sedikit naik gitu ya, FPS-nya sedikit naik. Dan yang jelas ini lebih ngasih performa yang stabil sih kalau pakai fan cooler. Nah, untuk di kelas harganya, kamera kedua HP ini tuh sebenarnya nggak begitu kelihatan spesial ya. Tapi ya, kalau dibanding-banding selalu ada yang kelihatan lebih baik kan? Yap, kemampuan nangkap dynamic range yang lebih tinggi itu berasa lebih dominan sih di kameranya Samsung. Nangkap detail awan di langit yang cukup overexpose, kameranya Samsung di sini juga lebih jago ya.
Untuk nangkep foto yang point and shoot, kameranya Redmi di sini emang agak kurang gercep sih. Tapi kalau framing dulu beberapa detik lebih lama, AI-nya bisa lebih paripurna buat ngasih warna yang lebih bagus. Soalnya di beberapa foto yang saya mesti butuh waktu buat ngatur posisi, framing yang enak, jepretan yang Redmi di sini tuh bisa lebih mateng ya. Khususnya untuk warna-warna yang cerah kayak warna hijau atau merah. Nah, kalau butuh jepretan foto dengan frame yang lebih luas, lensa ultrawide-nya Samsung di sini tuh emang lebih maknyus sih. Ciri khas ultrawide-nya Samsung pada umumnya, yang biasanya sih selalu lebih luas daripada ultrawide kamera HP Android yang lain. Nah, di kondisi cahaya normal, warnanya Samsung di sini tuh masih baik-baik aja. Tapi waktu ngadepin backlight, baru deh langsung berubah agak gelap. Ya, fitur SDR di ultrawide-nya Redmi di sini emang lebih ngegas waktu ketemu backlight kayak gini. Nah, gimana nih untuk foto-foto malam? Ada Optical Image Stabilization atau OIS di kameranya Samsung memang cukup ngebantu ya buat framing yang lebih stabil dan ngebantu fokus lebih cepat pas dipakai di kondisi cahaya yang minim. Cuma sayangnya eksekusinya itu nggak maksimal nih. Terutama untuk mode malam ya. Samsung di sini tuh kayak maksa pengen lebih terang, tapi jatuhnya malah ngorbanin detail dan juga warna. Ya meski nggak ada OIS, ternyata nggak jadi masalah besar nih buat kameranya Redmi. Rata-rata hasil akhir mode malamnya tuh punya detail dan warna yang lebih legit. Ya, untuk harga 3 jutaan kamera video 2 HP ini tuh nggak spesial banget sih. Di sini nggak bisa rekam video 4K untuk kamera belakangnya dan hanya mentok di Full HD 30 fps doang. Even Full HD 60 fps pun nggak ada di sini loh. Terus kalau ngomongin stabilisasi ya bisa dilihat lah ya. Ini saya bawa sambil jalan, nggak pakai apapun, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer, dan ya goyangnya tuh berasa banget di kedua HP ini. Samsung ya memang punya OIS sih, tapi ya kalau ngandelin OIS doang itu emang masih kurang ya, karena butuh kombinasi IIS di sini supaya hasil perekamannya bisa lebih stabil. Terus kalau pindah ke lensa ultrawide buat ngerekam video, di sini juga jauh banget hasilnya ya. Di Samsung tuh kelihatan banget tuh lebarnya tuh. Ini kalau di Redmi tuh nggak begitu kerasa pakai lensa ultrawide gitu. Kayak masih kelihatan agak di zoom gitu ya. Tuh, beda banget kan. Dari segi warna juga saya lebih enak melihat perekamannya Samsung sih di sini. Nah, kalau dipakai buat ngevlog, skin tone-nya Redmi di sini tuh lebih enak dilihat ya ketimbang Samsung yang kerasa merah banget gitu, udah kayak kepiting rebus. Jauh dari natural sih emang. Dan kalau dilihat-lihat angle-nya Redmi di sini memang kerasa lebih sempit ya. Ini kayak kamera depannya tuh kayak dipasang IIS tuh. Kan ciri khas yang dipasang IIS tuh jadi agak ngezoom ya, agak ngecrop. Tapi jadinya tuh lebih stabil kalau dibawa sambil jalan kayak gini. Nih, lebih minim goncangan sih kalau saya lihat di kamera depannya Redmi. Ini kalau saya arahin ke backlight, ya Redmi masih kelihatan lebih jelas sedikit ya. Kalau di Samsung tuh udah agak gelap gitu muka saya. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya lebih jelas kedengaran dari kameranya Samsung atau Redmi? Komen di bawah ya. Nah, kalau dipakai buat nonton gimana nih? Yap, layar PLS LCD di Samsung A23 5G ini tuh ternyata nggak seburuk yang saya kira gitu. Karena kan kita biasa kena stereotip ya kalau layar PLS atau IPS itu
biasanya lebih buruk gitu ketimbang layar AMOLED. Ternyata di sini pas saya sandingin itu warnanya masih mirip-mirip ya. Paling bedanya tuh mulai kelihatan pas layar nampilin area yang gelap gitu. Emang di tampilan-tampilan yang hitam pekat itu layar AMOLED masih the best lah, masih bagus banget warnanya. Kontrasnya juga lebih tinggi dan ya ini cukup nyenengin di mata lah kalau untuk nampilin area-area yang gelap. Itu beneran gelap gitu ya, bukan kena backlight gitu kayak di layar IPS-nya Samsung. Tapi tetap sih, kombinasi layar AMOLED plus speaker stereo di Redmi Note 11 Pro 5G ini bisa dibilang duet maut ya, buat yang nyari fitur multimedia lengkap dan cakep di HP gitu. Ini udah paket komplit banget sih. Dan speaker stereonya tuh ya nggak cuma sekedar ada 2 biji speaker doang, karena suara kiri dan kanannya itu sama-sama lantang. Nah, sejauh apa bedanya? Coba deh dengerin. Nah, mungkin catatan saya soal layarnya Redmi itu lebih ke refresh rate layarnya ya. Jadi dua HP ini kan sama-sama punya refresh rate di 120 Hz. Tapi yang ngebedain di Redmi ini tuh 120 Hz-nya fix alias nggak adaptif. Jadi ya dia tuh bakal manteng di 120 Hz. Even kamu di home screen dan nggak ngapa-ngapain, dia tetap kunci di 120 Hz. Jadi nggak adaptif kayak refresh rate-nya Samsung A23 5G di sini. Kecuali untuk beberapa aplikasi nih, dan biasanya aplikasinya berhubungan sama video. Kayak misalnya YouTube atau TikTok, dia tuh bakal langsung balik ke 60 Hz. Makanya pas saya scroll komentar di YouTube atau TikTok di layarin Redmi ini tuh berasa kayak agak nge-lag gitu ya. Karena memang dia bakal balik otomatis ke 60 Hz. Sementara di Samsung itu terasa lebih ngacir. Tapi mau sistemnya adaptif atau enggak, itu ternyata nggak berpengaruh signifikan nih sama konsumsi baterainya. Jadi dua HP ini kan punya kapasitas 5000 mAh ya. Dan ternyata yang lebih signifikan itu memang dari penggunaan panel layar. Yang mana di sini PLS LCD Samsung itu memang punya konsumsi baterai yang lebih boros gitu ya. Terutama untuk ngebuka atau running aplikasi yang butuh screen time lebih banyak. Kayak misalnya dipakai buat maraton nonton film atau mungkin buat main sosmed. Terus untuk chargernya lebih ngebutin yang mana nih? Kalau konteksnya ngomongin charger bawaan, memang Xiaomi di sini lebih dominan dan lebih unggul ya. Karena udah dibekali charger bawaan 67 watt yang bisa dibilang cukup gede lah di harga 3 jutaan gitu. Ini ngisi dari 10% sekitar setengah jam itu baterainya udah keisi setengah lebih gitu ya. Dan sampai benar-benar penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Sementara Samsung ini dengan charger 15 wattnya itu harus nunggu sekitar 20 menit lagi lah untuk bisa sampai benar-benar penuh. Tapi kalau konteksnya Samsung ini pakai charger 25 watt yang memang support di A23 5G, ini lain cerita Pak. Dan ini cukup mind blowing banget ya, karena ternyata dengan charger 25 watt, Samsung ini tuh bisa ngisi sampai benar-benar penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam 4 menit. Alias ini nggak beda jauh ya dengan charger 67 watt di Xiaomi. Gokil kan? Ini secara angka ya, 25 ke 67 tuh lumayan jauh ini. Tapi Samsung di sini tuh kayak matain opini kalau makin gede angka charger di suatu charger HP, angka wattnya itu makin cepet. Ternyata enggak gitu. Tapi ya gitu, kalau pengen ngecas lebih ngebut, ini Samsung mesti beli charger lagi nih yang 20 watt secara terpisah. Jadi emang nggak mau harus keluar budget lagi. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda tuh lagi cari HP 3 jutaan yang kalau buat kamera point and shoot itu enak, kamera Samsung di sini emang cukup nyenengin ya. Karena dari segi warna foto ini nyenengin lah dilihat di mata gitu, nggak terlalu gonjreng tapi ya nggak pucet-pucet banget. Ditambah lagi ada OIS di sini yang nggak cuma bikin kameranya tuh jadi lebih stabil, tapi untuk framing foto juga lebih mantep. Terus buat Anda yang lagi cari tampilan muka yang bersih gitu dan minim iklan, One UI di HP ini tuh juga bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Apalagi ditambah ada refresh rate 120 Hz. Ini bikin performanya makin ngacir lagi. Dan yang terakhir, kalau Anda tuh emang butuh triple slot SIM, di HP ini tuh juga udah ada ya. Jadi memungkinkan buat pasang 2 SIM card plus 1 micro SD. Sementara kalau Anda lagi cari HP 3 jutaan dengan tongkrongan desain yang kekinian, yang ngotak-ngotak kayak gini,
dan bisa diajak terobos hujan tipis-tipis. Redmi Note 11 Pro 5G ini emang susah buat nggak dilirik ya di harga segini. HP ini juga udah ngantongin sertifikasi IP53 yang cukup aman lah kalau kena cipratan atau siraman air dari berbagai arah. Asal jangan ditenggelamin. Terus diajak streaming langsung dari HP juga masih top tier banget ya, karena di sini kombinasi layar AMOLED plus speaker stereonya emang mantep banget gitu. Dan kalau butuh ngecas cepet, charger 67 watt di sini lebih proper sih. Ini ngisi setengah jam aja udah cukup pede buat diajak nongkrong seharian di luar gitu. Dan yang pasti ini tinggal pakai, alias nggak perlu dibeli secara terpisah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini tuh bisa ngasih referensi, terutama buat Anda yang masih bingung mau ngambil Samsung A23 5G atau Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian kedua smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.